Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oktiari Sukma dengan NIM 2020143301. Di sini dalam mata kuliah pembelajaran IPS SD, mohon izin kepada dosen pengampu pembelajaran IPS SD pada hari ini saya akan memaparkan mengenai identifikasi permasalahan dalam pembelajaran IPS. Sebelumnya mari kita simak penjelasan dari saya beserta PPT-nya. Baik, di sini kita akan membahas materi pertama mengenai identifikasi permasalahan dalam pembelajaran IPS SD. Seperti yang kita bisa lihat di PPT mengenai latar belakang tersebut, berdasarkan hasil penelitian dari Asaria pada tahun 2014 bahwa guru masih menghadapi beberapa kendala dalam pembelajaran IPS, yaitu pada aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan pembelajaran, guru menghadapi kendala, yaitu kesulitan memadukan materi, kurangnya buku pedoman, hingga belum mampu membuat tema atau topik pembelajaran, sehingga sulit menjabarkan kompetensi dasar dan sulit mengalokasikan waktu untuk penyusun perangkat pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Sehingga dapat kami simpulkan permasalahan pembelajaran IPS yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian pada saat ini yang bisa kita lihat pada PPT. Yang pertama yaitu perilaku disruptif siswa. Perilaku disruptif siswa atau yang dikenal dengan istilah Disruptive Classroom Behaviors atau DCB, Wijaksono pada tahun 2012 adalah perilaku tampak yang terjadi di dalam kelas yang mengganggu guru atau siswa yang lain. Contohnya yaitu menolak berpartisipasi atau bekerja sama dalam kegiatan kelas, mengabaikan hak orang lain, tidak memperhatikan pelajaran, membuat keributan, dan meninggalkan tempat duduk. Bisa kita ambil contoh pada kelas rendah, seperti anak-anak yang biasanya kita lihat atau dalam tanda kutip biasanya kita sering bilang, kamu ini ya sangat hiperaktif atau seperti itu. Itu bisa kita sebut dengan perilaku disruptif siswa. Lalu permasalahan yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, seperti yang kita bahas pada latar belakang sebelumnya mengenai selain dari faktor siswa tersebut ternyata ada kurangnya sarana dan sarana pembelajaran seperti buku, media pembelajaran, hingga laboratorium juga menjadi kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPS. Di sekolah, buku yang dimiliki sebagai sumber belajar pun masih minim, terutama buku pegangan siswa. Buku yang dimiliki siswa tidak sesuai dengan jumlah siswa. Pada contoh kasus siswa SD negeri maupun SD swasta, kadang beberapa sedikit mengalami kerumpangan seperti SD negeri. Kadang satu siswa itu memiliki satu buku pegangan sehingga mereka dalam satu meja itu harus berbagi buku, contohnya seperti itu. Lalu akibatnya satu buku yang digunakan oleh siswa bahkan lebih. Karena itu kita dapat pada beberapa kondisi guru terpaksa memberikan tugas hanya mencatat, hingga pada akhirnya bisa kita lihat guru hanya memberikan sebagian metode dari pembelajaran itu yang harusnya bisa melihat latar belakang metode tersebut jadi berubah menjadi metode ceramah, atau sehingga bisa kita lihat kebosanan siswa, faktor itu menjadi yang utama. Lalu yang ketiga ada kesulitan memahami materi di luar bidang lain. Di sini pada mata pelajaran IPS yang disajikan secara terintegrasi dengan menggabungkan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi memberikan kesulitan tersendiri bagi guru. Guru yang berlatar belakang pendidikan sejarah merasa sulit dalam mengajar materi selain sejarah. Contohnya, jika guru sejarah disuruh untuk menjelaskan mengenai ekonomi, beberapa dari mereka juga sedikit kesulitan bahkan. Sehingga makanya dari itu beberapa permasalahan dari pembelajaran IPS salah satunya yaitu materi yang di luar bidang ilmu mereka tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mengenai metode pembelajaran seperti yang kita bahas pada sebelumnya, metode pembelajaran yang kurang variatif. Metode pembelajaran yang kurang variatif ini menurut saya sendiri itu didukung juga dengan buku tadi, buku pegangan siswa, sehingga menurut saya hal ini tanpa perlu kita telisik lagi lebih jauh. Dalam memberikan variasi kan harusnya tiap guru-guru itu bisa mengeksplor metode-metode yang ada. Namun karena faktor buku, faktor siswa dan lain-lain, sehingga metode pembelajaran pun bisa menjadi kurang variatif.
Mungkin itu saja mengenai permasalahan yang dapat kita identifikasi atau yang terlihat dalam pembelajaran IPS adalah perilaku destruktif siswa, kurangnya sarana dan prasarana, guru kurang memahami materi di luar bidang ilmunya, dan metode pembelajaran yang kurang variatif. Sedangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang masih dianggap kurang adalah buku dan media pembelajaran. Guru juga merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran di luar bidangnya, serta metode pelajaran yang digunakan kurang variatif karena lebih menggunakan metode ceramah. Saya rasa itu saja mengenai identifikasi masalah-masalah yang ada pada pembelajaran IPS. Saya cukupkan penjelasan saya pada hari ini. Sumber referensi saya yaitu terdapat pada jurnal Identifikasi Permasalahan-Permasalahan dalam Pembelajaran dari B. Fitri Rahmawati dan Zidni pada tahun 2019. Saya cukupkan pembahasan saya pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.